Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky Lubis dengan NIM 22053134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah disiplin yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan suatu organisasi atau individu. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan semua aspek keuangan, termasuk pendapatan, pengeluaran, investasi, dan pengelolaan risiko. Berikut adalah pengertian, proses, fungsi, manfaat, dan komponen utama dari administrasi keuangan. Yang pertama ialah pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah pengelolaan aspek keuangan organisasi atau individu untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Ini melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pemantauan keuangan agar mencapai stabilitas dan pertumbuhan keuangan. Proses administrasi keuangan. Proses administrasi keuangan mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ialah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menetapkan tujuan keuangan, membuat anggaran, dan mengembangkan strategi keuangan. Yang kedua ialah pengorganisasian. Pengorganisasian ialah mengalokasikan sumber daya keuangan ke berbagai kegiatan dan proyek. Yang ketiga ialah pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan untuk memastikan bahwa tujuan dan anggaran tercapai. Dan yang terakhir ialah pemantauan. Pemantauan mengikuti perkembangan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga ialah fungsi administrasi keuangan. Perencanaan keuangan menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta membuat rencananya untuk tercapai. Pengorganisasian keuangan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk proyek, investasi, dan kebutuhan lainnya. Pengendalian keuangan memantau pelaksanaan rencana keuangan dan mengambil tindakan koreksi jika diperlukan. Pemantauan keuangan melacak perkembangan keuangan, menganalisis laporan keuangan, dan mengevaluasi kinerja. Yang keempat ialah manfaat administrasi keuangan. Ada 5 manfaat administrasi keuangan, yaitu yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Yang kedua, memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasi dan pertumbuhan. Yang ketiga, mengurangi risiko keuangan. Yang keempat ialah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir ialah meningkatkan peluang investasi yang menguntungkan. Yang kelima, komponen administrasi keuangan. Komponen administrasi keuangan juga terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan keuangan, yaitu anggaran, proyeksi keuangan, perencanaan pajak. Yang kedua, pengorganisasian keuangan, yaitu aliran kas, alokasi sumber daya, dan manajemen aset. Yang ketiga ialah pengendalian keuangan, yaitu analisis biaya, audit keuangan, dan pengawasan internal. Dan yang terakhir ialah pemantauan keuangan, yaitu laporan keuangan, analisis kinerja, dan pemantauan pasar keuangan. Dengan mengelola administrasi keuangan dengan baik, organisasi atau individu dapat mencapai tujuan keuangan mereka, meminimalkan risiko keuangan, dan memastikan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang dalam keuangan mereka. Administrasi keuangan melibatkan berbagai komponen yang diperlukan untuk mengelola sumber daya keuangan suatu organisasi atau individu. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam administrasi keuangan. Yang pertama ialah perencanaan keuangan. Anggaran. Dokumentasi perencanaan keuangan yang memperinci pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan dalam periode tertentu. Proyeksi keuangan, perkiraan pendapatan, biaya, dan arus kas di masa depan berdasarkan data historis dan asumsi yang masuk akal. Perencanaan pajak. Strategi perpajakan yang dirancang untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dalam memaksimalkan pengembalian pajak. Yang kedua ialah pengorganisasian keuangan. Di mana terdapat alokasi aset,
yaitu menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan dana dalam berbagai jenis investasi atau aset, seperti saham, obligasi, dan properti. Lalu manajemen kas ialah pengelolaan aliran kas termasuk penerimaan, pengeluaran, dan likuiditas perusahaan. Ketiga, pembiayaan memutuskan sumber pembiayaan serta pinjaman bank, saham, atau modal ventura untuk mendukung operasi atau proyek tertentu. Lalu yang ketiga ada pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan terbagi menjadi 3 macam, yaitu analisis biaya, yaitu menganalisis dan mengendalikan biaya operasional dan investasi. Yang kedua, audit keuangan, yaitu pemeriksaan independen atas laporan keuangan dan prosedur akuntansi untuk memaksimalkan keakuratan dan kepatuhan. Yang ketiga ialah pengawasan internal, yaitu proses pemantauan internal yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan dana atau fraud. Lalu yang keempat ialah pemantauan keuangan. Laporan keuangan, dokumentasi yang merinci posisi keuangan dan kinerja organisasi, seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Analisis kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kinerja keuangan dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran dan tujuan keuangan. 3. Pemantauan pasar keuangan, yaitu mengikuti perkembangan pasar keuangan, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi keuangan. Lalu yang kelima ialah manajemen risiko keuangan. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi keuangan seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Lalu pengukuran dan evaluasi risiko. Mengukur dampak dan probabilitas risiko serta mengevaluasi dampaknya pada keuangan. Lalu manajemen risiko mengembalikan strategi untuk mengelola, mengurangi, dan mentransfer risiko, termasuk dengan asuransi atau instrumen keuangan derivatif. Semua komponen administrasi keuangan ini bekerja bersama untuk mencapai tujuan keuangan yang telah diterapkan oleh organisasi atau individu, memastikan keberlanjutan keuangan dan mengelola risiko secara efektif. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.